ada bautnya dulu yang digambar, baut yang jaraknya seperti ini. Oh, ini gambarnya kurang skala ya, atau saya naikin dikit ya yang ini. Gitu ya. Ini 3 inch, 3 inch, 3 inch, 5 inch dan 3 inch ya. Lalu jarak horizontalnya jarak antar bautnya 5,5 inch dan jarak ini 12 inch ya. Jadi demikian ya sambungannya. Ini tentukan gaya pada masing-masing baut. Jadi ini memang tidak disuruh membandingkan dengan kapasitas ya. Gaya pada masing-masing baut ya. Hanya membagi gaya yang 50 kips ini ke setiap baut yang ada 8 buah ini ya. Gitu. Nah, pertama kita harus pastikan dulu ini eksentris atau tidak ya. Dari gambarnya kelihatannya sih eksentris ya. Susunan bautnya memang ini dibuat untuk soal ya. Biasanya kalau aktualnya jarang ada yang terpaksa membuat jarak yang berbeda sendiri satu ini. Mungkin entah ada sesuatu di sini yang tidak, atau di belakang sana yang tidak memungkinkan untuk memasang baut persis pada jarak 3 inch misalnya ya. Kalau di balik atau di belakang sana ada pas pengkaku atau apalah begitu. Tapi yang jelas jaraknya demikian ya. Sehingga untuk mencari sentroidnya kita memang harus cari dulu posisinya nih ya. Berapa jarak sentroidnya dari tepi bawah misalnya ya. Ini yang putus-putus ini flange dari kolom ini ya di belakang sana. Jadi saya hilangkan aja putus-putusnya di dalam sini biar tidak mengganggu. Nah, sentroidnya entah di mana, misalnya di sini gitu ya. Ini sentroidnya. Jaraknya Y-bar gitu ya. Jaraknya Y-bar. Nah, Y-bar karena bautnya sama, luasnya semua, diameternya sama. Tidak disebutkan diameternya, tapi yang jelas sama begitu. Maka Y-bar itu bisa dihitung dengan perbandingan jarak masing-masing saja dibagi dengan jumlah bautnya ya. Jadi ini ke sana jaraknya ke referensi masing-masing. Ini jaraknya 0, ini jaraknya 5, ini jaraknya 8 dan ini jaraknya 11 begitu ya. Jadi Y-bar itu mestinya ada 2 yang 0, ya 0 kalau mau ditulis begini. Terus ada 2 yang jaraknya ke bawah 5, 2 kali 5 inch. Ada 2 juga yang jaraknya 8. Dan 2 yang terakhir jaraknya dari bawah itu 11 ya. Tambah 2 kali 11 dibagi dengan 8 buah baut. Gitu ya. Nah ini kalau dihitung angkanya, angkanya bagus ya, 6 inch. Ini 10, 26,
tambah 22 ya, 48 ya, 48 bagi 8, 6 inch ya. 6 inch ya. Jadi kalau ini 5 ya 1 inci di atasnya sedikit. Oke. Secara horizontal karena ini sama-sama 4 mestinya di tengah-tengah ini ya. Jadi 5,5 bagi 2 itu 2,5 tambah 1/4, 2,75 ya. Jadi jarak sentroidnya dari tepi yang sebelah kanan atau dari sebelah kiri itu 2,75 sehingga eksentrisitasnya kalau pakai sumbu X, EX-nya EX ini 12 tambah 2,75 ya. 14,75 inch. Sedangkan eksentrisitas Y-nya karena gayanya bekerjanya di sini itu jaraknya adalah ini ya. Ini EY-nya ya. EY-nya ini 6 jadi sisanya ke atas ini 5 tambah 3, 8 ya. EY-nya 8 inch. Oke. Ini kita gunakan untuk menghitung momennya ya, momen karena gaya eksentris. Jadi gaya P yang 50 ini kita ubah jadi PX dan PY yang bekerja di situ. PX-nya adalah 50 kali 1 per akar berapa nih? 5 ya. 1 dan 2, 5 ya. Jadi PX-nya 50 per akar 5. Angkanya berapa? Kalau desimalnya 22,36 ya. 36 kips ya. Arahnya ke kiri ya. Sedangkan PY-nya yang vertikal ke bawah 50 kali 2 per akar 5. Jadi 2 kalinya ini 44,72 ya. Arahnya ke bawah. Lalu momennya tinggal kita kalikan dengan eksentrisitas masing-masing ya. Kalau ini PX itu menghasilkan momen berlawanan putaran jarum jam, PY menghasilkan yang searah jarum jam. Gayanya lebih besar yang ini. Jadi yang ini mungkin kita ambil yang positifnya ya. Eksentrisitasnya juga lebih besar yang arah X ini. Jadi M itu adalah PY kalikan EX dikurangi PX dikalikan eksentrisitas dalam arah Y. Ini kurang karena ngikutin arah ini ya. Yang ini momennya positif, yang ini momennya negatif. Jadi ini 44,72 dikalikan eksentrisitas X-nya yang itu 14,75 dikurangi dengan 22,36 pengalinya 8. Dan itu hasilnya 480,7 kip inch ya. Gayanya kips, jaraknya inch. Oke, jadi momen akibat eksentrisitasnya sudah kita dapatkan. Gayanya sendiri ada 50 kips, komponennya ada 22,36 dan 44,72. Nah, masing-masing ini harus kita bagi ke setiap baut ya. Yang ini mudah ya. Jadi ini kan besarnya gitu. Sekarang gaya geser pada masing-masing baut. Ya, geser pada masing-masing baut. Yang ini mudah karena sama semua. P kecil CX, C konsentrik itu adalah PX-nya sendiri dibagi 8 ya. Karena N-nya ada 8. Bautnya ada 8. Dan ini adalah 22,36 dibagi 8 ya. Angkanya 2,795. Kips dan semua arahnya ke kiri ya. Arah jadi penting ya.
Arah jadi penting karena nanti kalau sambungannya punya banyak baut, pekerjaan ini bisa dihitungkan melalui tabel saja ya. Jadi kita kasih nomor bautnya. 1, 2, sampai 8 ini kasih nomor enggak ya? Oh ini enggak dikasih nomor, kita kasih aja misalnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah nanti kita bisa buatkan tabelnya ya. Masing-masing baut berapa jaraknya. Jaraknya pun D-nya nggak perlu, X dan Y-nya saja yang perlu ya. Nah, sementara ini kita hitung dulu saja, nanti pas momen nanti kita bisa pakai ya. Jadi ini ke kiri semua. Lalu PCY itu P besar Y dibagi 8, 44,72 dibagi 8, 5,59 ya. 59 kips. Arahnya semua ke bawah. Oke. Nah, sisanya kita akan gunakan tabel. Tabelnya digambar di mana? Ini sudah tidak terpakai, ini juga sudah tidak. Jarak ya. Coba mungkin cukup di sini ya. Jadi kita bisa buatkan tabelnya di sini. Nanti perhitungannya di luar ya. Jadi kita punya 8 baut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Dari hitungan yang pertama kita punya PCX ya. Kalau mau identitasnya atau jaraknya, karena di formula PM itu tadi perlu X dan Y, mungkin kita perlu, ini saya hapus sedikit ya. Kita perlu X dan Y-nya dulu ya. Formulanya terus ada, ya X dan Y saja ya. D-nya jadi tidak perlu. X dan Y ini posisi terhadap sentroid ya. Sentroid kita sudah tentukan 6 dari sini. Jadi kalau satunya ada di situ, X-nya kalau mau konsisten ini minus 2,75 karena nolnya ada di sini. Y-nya berapa ini? Tadi 5 ya. 5 gitu ya. Satuannya inci. 2 X-nya sekarang positif 2,75, Y-nya sama-sama 5. Yang 3 ini cuma, ini min 2,75 lagi, ini 2. 4 ini minus 2,75, 2 begitu. Terus 5 ini 4 itu positif ya. Karena di sebelah kanan, ini 5 itu minus 2,75 min 1. Minus 2,75 min 1. Terus ini plus ya. Lalu ini min 2,75 min 4. Ya, ini 4, 6 jadinya karena jaraknya 5. Min 6. Ini 2,75 minus 6 gitu ya. Nah, untuk perhitungan kita perlu X kuadrat dan Y kuadrat ya. Sebenarnya X kuadrat tambah Y kuadrat. Jadi kalau mau Excel langsung aja X kuadrat tambah Y kuadrat karena di formulanya kita akan perlukan ya. Ini. Jadi tinggal dihitung masing-masing. Dan kita perlu jumlahnya di sini. Ya. Di formula untuk gaya akibat momen yang eksentris ini, kita perlu jumlah ini. Ya. Jadi setelah X dan Y diisikan, ini bisa dihitung sendiri dan dijumlahkan. Gitu ya. Oke. Nah setelah itu, baru gaya-gayanya, yang ini, yang barusan kita hitung, PCX. Kalau perlu arah gitu ya. Arah PCY arah gitu ya. Ya.
Ini sudah kita dapatkan semua. Ini semua angkanya 2,795, arahnya semua kiri gitu ya. 2,795 kiri, 2,795 kiri. Atau kalau Anda mau menggunakan tanda negatif untuk ini juga boleh-boleh saja ya. Kalau di slide rasanya dibikinkan tanda panahnya ini hanya untuk mengingatkan bahwa arahnya ke kiri. Itu 2, 3, 4, 5, 6, harusnya ada 2 lagi. Ini 2,795 ke kiri. Ya. Nah, ini 5,59-nya kita tulis di situ sehingga ini nggak perlu lagi. (5,59) arahnya semua ke bawah, 5,59 ke bawah, 5,59, 5,59, semua ke bawah ya. Gitu ya. Beres nih ya. Yang PC-nya selesai ya. Nah, PMX dan PMY semua modalnya ini. Jadi M-nya saya salin dulu. M-nya adalah 480,7 kips inch ya. Sehingga yang ini bisa kita hilangkan. Lalu adalah PMX arah, PMY arah. Ya. Gitu. Atau kalau enggak arah begini bisa pakai tanda positif negatif. Kalau yang arah X ke kiri negatif, ke kanan positif. Kalau arah Y ke bawah negatif, ke atas positif ya. Jadi konsisten saja ya. Dan arah itu bisa ditentukan dari nilai X dan Y sebenarnya ya. Kalau nanti Anda coba menghitung sendiri. Oke, nah PMX tadi formulanya itu adalah M Y per sigma X kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Jadi tinggal dituliskan saja formulanya. 480,7 kalikan dengan apanya? Y-nya. Lalu dibagi dengan jumlah ini. Ya. Oke, nah ini kalau menggunakan formula ini nanti tanda minus plusnya sudah masuk sendiri sebenarnya ya. Coba saya lihat ini dihitungkan nggak oleh dia ya. Ini yang dihitungkan mana? Oh, total ini dihitungkan ya. Jadi sigma ini setelah dihitung satu persatu, ini ketemunya 192,5 ya. Ini sigmanya sama dengan 192,5 ya. Jumlah dari semua kuadrat ini. Kemudian PMX-nya ini enggak semua yang dihitung di sini ya. Yang Y-nya 6, Y-nya 6 yang sebelah mana? Oh, dia ngitungnya dari oh, yang bawah ya. Yang min 6 dalam hal ini. Tapi di buku dia nggak menggunakan plus minus ya. Jadi kalau lihat formula ini, karena ini semua dibagi dengan bilangan yang sama, terus ini juga PCX dan PCY-nya sama, maka PMX terbesar dan PMY terbesar itu akan dicapai kalau Y-nya atau X-nya paling besar ya. Ini PMY-nya adalah MX dibagi sigma X kuadrat tambah Y kuadrat gitu ya. Jadi karena yang lain-lainnya sama, ini jumlahnya juga sama, hanya Y dan X ini yang menentukan ya. Yang Y-nya paling besar itu 6, X-nya semua kebetulan sama ya. Jadi 275 semua, hanya bedanya plus dan minus. Jadi memang cukup nomor 7 dan 8 aja yang perlu kita periksa sebenarnya. Yang lain nilainya pasti lebih kecil. Jadi yang nomor
bedanya karena ini plus dan minus, bedanya nanti hanya nilai positif dan negatifnya saja ya. Jadi kalau PMX menggunakan formula ini, yang dipakai adalah Y-nya. Jadi ini dua-duanya Y-nya negatif. Artinya PMX-nya di sini angkanya ini kalau dihitung nilainya 14,98. PMX-nya minus 14,98. Nah, minus ini karena Y-nya negatif tadi ya. Karena ini kan ada Y. Nah, soal arahnya, dua-duanya nih kalau dihitung ini minus nih. 14,98 karena Y-nya sama-sama negatif ya. Tapi arah X-nya itu sebenarnya berbeda. Jadi ini perlu interpretasi khusus nih ya. Jadi untuk yang nomor 7 dan nomor 8, karena momennya searah jarum jam, ini ke sana, ini PMX-nya, oh enggak, sama-sama kiri ya, berarti udah benar ya. Ke kiri komponennya, ini karena ini begini, ini jadi harus ke sana. Oke, sudah benar berarti ya. Oke, jadi minusnya pun bekerja ya, tapi Anda harus cek ya. Minusnya dan arahnya ini memang, ini arahnya harus digeser dikit. Arahnya ke kiri. Ya. Lalu ini arah ya. Kemudian PMY dan arah. Nah, kalau PMY itu M kalikan X dibagi sigma X kuadrat tambah Y kuadrat. Semua X-nya sama. Kalau enggak minus 2,75 positif 2,75. Itu kalau dihitung nilainya 6,87 ya. Jadi ini semua nilainya plus minus 6,87 aja ya. Jadi yang X-nya minus di sana jadi minus 6,87. Kalau X-nya positif jadi 6,87. Kalau formulanya saja yang kita perhitungkan. Ini X-nya minus jadi minus 6,87. Ini nomor 8 itu X-nya positif jadi 6,87. Kita cek dulu arahnya. 8 itu arahnya ke bawah nih ya. Yang 8 komponen vertikalnya. Yang 7 arahnya ke atas ya. Ya, arahnya berlawanan. Berlawanannya terlihat dari angka ini. Namun hasilnya agak berbeda dengan intuisi ya. Jadi Anda harus cek dulu kalau menggunakan formula ini dengan nilai positif dan negatif koordinat ini ya. Ini kan kita menggunakan momennya searah jarum jam saat ini ya. Jadi momen ini kita anggap positif ya. Mungkin nggak tahu kalau momen ini jadi negatif tapi yang ini jadi kebalik nanti. Oke, jadi hati-hati. Ini tandanya berbeda, memang sesuai dengan sana. Tapi yang negatif itu ke atas yang benarnya arahnya. Yang hasilnya positif ke bawah. Kita coba juga titik 1 misalnya. 1 itu yang di kiri atas. Kiri atas ini komponen PM-nya tegak lurus ke sana. Ya. Jadi PMY-nya positif, PMX-nya positif ya, harusnya ya. Yang X-nya nggak kita hitung, tapi PMY-nya di sini negatif ya. Jadi ini ke atas, yang ini yang ke bawah, yang nomor 2 yang ke bawah. Oke. Nah begitu seterusnya. Nah yang terbesar adalah ini ya, 14,98 dan 6,87. Tinggal menggabungkan dengan PCX dan PCY. Mana PCX dan PCY-nya yang ini. Karena udah nggak muat saya kolomnya saya sambung di sebelah sini ya. Mestinya bisa langsung ke kanan sana ya. Ini kan sudah ada masalah gambarnya. Jadi di sebelah kanan itu saya gambarkan dari sebelah sini sekarang lanjutannya. Kita bisa dapatkan PX, yaitu penjumlahan PCX dan PMX. Dan arahnya pun sudah sama-sama benar ya. Sama-sama ke kiri. Jadinya tinggal dijumlahkan saja, dua-duanya sama, 2,795 dengan 14,98 itu ya. Jadi angkanya 17,78 kalau dijumlahkan. 2 yang terbawah ini isinya 17,78
dan 17,78. PMX-nya sama-sama ke kiri ya. Arah. Kemudian PY. PY-nya adalah PCY dengan PMY. Nah, ini perlu hati-hati. 5,59, 6,87 sama-sama positif. Tapi ini tadi ke bawah. Oh ya, ini tadi kita ngambilnya nilai absolut aja ya. Arahnya ke bawah tapi nilainya positif semua. Ini juga arahnya ke kiri nilainya positif semua. Ini jadi 17 karena dijumlahkan saja 2,795 dengan 1498 ya. Jadi mungkin tadi harusnya ini kasih minus. Ini juga kasih minus bisa begitu ya. Agar tandanya cocok ya. Tapi dengan yang ini belum pas ini ya. Ya gini aja lah. 5,59 dengan 6,87 ini saling mengurangi. Jadi nggak cukup besar. Ini yang menjumlahkan. Yang 5,59 dan 6,87 ya. Dan itu nilainya 12,46 ya. Di yang nomor 8 ya. Jadi yang 8 12,46. Arahnya ke bawah. Dan kombinasi ini yang menghasilkan yang paling besar. Ini arah. Terakhir baru P-nya. Ya. Untuk masing-masing baut. Ya. Jumlahkan ini secara vektor. Ya. Jadi tinggal dikuadratkan, dibagi, dan terus diakar. Ya. Angkanya menghasilkan 21,7 kips. Ya. Untuk baut nomor 8. Ya. Jadi itu yang paling menentukan jadinya. Yang lainnya lebih kecil dari 21,7. Nanti tinggal dicek aja kekuatan gesernya, tumpunya kalau informasinya ada, bandingkan terhadap gaya ini. Apakah memenuhi atau tidak. Ya. Dikalikan dengan V-nya 0,75 kan ya. Sedangkan yang dikalikan dengan V adalah kapasitasnya. Ini tergantung tadi P-nya itu sudah ultimate apa belum. Kalau belum ultimate mungkin harus dikalikan faktornya, faktor bebannya dan seterusnya. Oke, ada pertanyaan sampai di sini? Nah, ini beres nih sebenarnya ya. Tapi ini yang contohnya hanya menghitung gayanya ya. Kalau yang agak komplit itu ada di contoh berikutnya lah. Pak, saya mau bertanya, Pak. Ya, silakan. Tadi saya masih bingung pada saat menentukan Y bar dan EY-nya, Pak. Itu dilihat seperti apa ya, Pak? Menentukan posisi sentroid. Iya, Pak. Ya, ini saya dihapus ya. Karena bautnya sudah sama besarnya, posisi sentroid itu hanya tergantung jarak ya. Jadi kan sentroid itu titik pusat itu kan sebenarnya sigma X bar itu kita Y bar ya. Y bar itu adalah sigma A kalikan Y dibagi dengan A total gitu ya. Kalau ini kecil-kecil ini besar lah ya, gitu ya. Oke. Nah karena semua bautnya sama, ya gitu ya. Sigma A kali Y begini dibagi dengan sigma A. Karena bautnya sama, A-nya bisa habis, tapi yang ini tinggal jumlahnya ya. Dalam hal ini tinggal ininya habis, tapi karena countingnya masih ada, 1, 2, 3, 4-nya. Jadi ini sigma Y, jarak Y maksudnya, masing-masing dibagi dengan N-nya ya. Ya, karena ini nggak bisa langsung dicoret terus di bawahnya 1 ya, karena A-nya masing-masing harus dikalikan Y-nya. Nah, begitu. Jadi kalau saya punya 4 aja gini misalnya ya. Y-nya mau dihitung dari mana? Terserah kan. Yang penting kita punya referensi aja. Jadi semua saya hitung dari sini misalnya ya. Artinya yang 2 ini jaraknya 0 nih. Pusatnya di sini gitu lah. Sentroid gitu ya. Nah, yang ini jarak Y-nya 0 ke garis ini. Yang ini jaraknya ya berapalah? 4 inch gitu ya. Jadi Y-barnya yang ini adalah 2 buah yang jaraknya 0 ditambah 2 buah yang jaraknya 4 dibagi dengan ada berapa nih? 4 buah ya. 4 buah bautnya. Jadinya 2 ya mestinya ya. 2 inch ya, di tengah-tengah sini begitu. Jadi itu aja sebenarnya.
Ambil salah satu jadi referensi, biasanya sih yang terbawah atau yang teratas ya. Tergantung. Kalau yang terbawah nanti biar jadi positif semua ke atas begitu. Tapi nanti setelah perhitungan ini, jarak itu dihitung dari sentroid jadinya ya. Makanya tadi yang di bawah itu -6 saya tuliskan begitu. Ini ngitung titik pusat biasalah ya. Atau ngitung rata-rata atau ngitung apalah ya. Dan referensi ini boleh di mana saja ya. Ya dari atas boleh, dari luar juga boleh sembarang gitu. Oke, ininya sudah oke dulu? Sudah, Pak. Oke. Nah, kemudian tadi apa lagi? Untuk EY, Pak. Oh, eksentrisitas. Ya, Eksentrisitas itu dari gaya ke sentroidnya. Jadi kalau saya punya gaya begini, terus sentroid di sini, begitu, ya saya tinggal uraikan. Kalau mau langsung eksentrisitas boleh juga sih. Nanti nilainya sama gitu kan. Ini eksentrisitas, ini P-nya. Ya, jadi momennya P dikalikan E ini. Langsung dapat itu. Angkanya mestinya segini juga ya. Nah, cuma ngitung jarak ini kan nggak straightforward ya, nggak begitu saja terus ketemu ini jarak ya. Sementara tadi di soal kita ada jarak X dan Y ya. Sehingga gayanya kita bagi dulu. Jadi PX dan PY. Nah, kalau sudah begitu dari sini ke sini, ini yang miring saya hapus ya biar nggak membingungkan. Ini adalah eksentrisitasnya ya. EX. Dan ini PY-nya kan di sini ya. Iya, X dan ini adalah eksentrisitas Y-nya. Kalau mau nanya, ini kan menguraikannya di sini. Kalau saya menguraikannya di atas gimana? Saya uraikan di sini. Sama aja ya. Nilai eksentrisitasnya berbeda nanti, tapi momennya akan sama ya. Jadi nggak pengaruh di mana ditaruh ya. Jadi misalnya ini PY, ini PX begitu. Hasilnya sama, momen yang sama. Hanya kalau saya bikin di sini, saya nggak tahu jaraknya ini nih. Tahu sih kalau mau ya, tapi nggak, ini kan gaya ya, jarak kan kita nggak tahu ya. Yang kita ketahui jarak itu sampai ujung sini tadi cuma. Sehingga kita menguraikannya di titik ini. Gitu. Prinsipnya adalah eksentrisitas itu adalah jarak dari titik ini ke garis kerja gayanya. Mestinya kan begitu ya. Garis kerja gayanya di sini. Tapi kalau garis kerja gayanya kita uraikan, ya jarak dari sentroid ini ke garis kerja PX satu, sama jarak dari sentroid ini ke garis kerja PY-nya. Ya, satunya lagi. Momennya ya tinggal dikalikan aja kan ya. Kalikan gitu. Bisa dipahami atau malah makin bingung? Bisa, Pak. Terima kasih, Pak. Oke.